Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ruang kesadaran penuh kasih, Hati Nusantara Channel. Di sini, kita hadir bersama dalam keheningan yang penuh makna. Bebas waktu, bebas uang, berkelimpahan dalam rasa syukur, dan senantiasa positif dalam segala hal. Terima kasih telah menjadi bagian dari vibrasi cahaya ini. Kehadiranmu adalah berkah yang menenangkan. Dukung perjalanan ini ya, dengan menyentuh tombol like, meninggalkan komentar yang penuh cinta, dan mengirimkan doa terbaik dari hatimu yang tulus. Semoga segala kebaikan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan utuh. Salam cinta dan berkah tak terhingga dari kami, Hati Nusantara Channel. Setiap manusia, tanpa terkecuali, mendambakan hidup yang damai dan sejahtera. Sejak kita kecil hingga dewasa, kita sering mendengar kata-kata itu diucapkan dalam doa, nasihat, bahkan harapan orang tua kepada anak-anaknya. Tetapi, seringkali kita tidak benar-benar memahami apa makna dari keduanya. Kita hanya mengira bahwa damai berarti hidup tanpa masalah, dan sejahtera berarti hidup tanpa kekurangan. Padahal, kenyataannya jauh lebih luas dan lebih dalam daripada itu. Damai bukanlah keadaan di mana semua masalah hilang. Hidup tidak pernah lepas dari tantangan, cobaan, bahkan luka. Damai adalah ketika hati kita tetap tenang di tengah badai, ketika pikiran tidak mudah goyah walau keadaan sulit, dan ketika jiwa bisa menerima kenyataan tanpa menolak dengan amarah atau penyesalan yang berlebihan. Damai tidak hadir dari luar, tidak bisa dipaksakan oleh keadaan, dan tidak dapat dibeli dengan kekayaan. Damai lahir dari kesadaran dalam diri, dari hubungan kita dengan Tuhan, serta dari sikap hati yang menerima hidup apa adanya. Sejahtera pun bukan hanya soal materi. Banyak orang mengukur sejahtera dengan ukuran dunia, harta yang melimpah, pekerjaan yang mapan, rumah megah, dan status sosial yang tinggi. Tetapi seberapa sering kita melihat orang-orang yang sudah memiliki semua itu tetap merasa resah, tetap khawatir, dan tetap merasa kurang. Di sisi lain, ada orang-orang sederhana yang tidak memiliki banyak, tetapi wajahnya memancarkan ketenangan. Mereka bisa tertawa dengan tulus, mereka mampu tidur nyenyak tanpa beban, dan mereka tetap bersyukur walau hidup sederhana. Dari sini kita belajar bahwa sejahtera bukan hanya tentang apa yang ada di tangan, melainkan tentang apa yang ada di hati. Sejahtera sejati adalah keseimbangan. Kebutuhan lahir tercukupi, jiwa tetap tentram, dan hati penuh rasa syukur. Masalahnya, banyak dari kita mencari damai dan sejahtera di tempat yang salah. Kita meyakini bahwa keduanya bisa diperoleh dari pengakuan orang lain, dari keberhasilan yang dipamerkan, atau dari benda-benda yang kita kumpulkan. Kita lupa bahwa semua hal itu sifatnya sementara. Pujian bisa berubah menjadi kritik. Kekayaan bisa bertambah, tetapi juga bisa hilang dalam sekejap. Kedudukan bisa diperebutkan, dan popularitas bisa memudar. Jika kita menggantungkan damai dan sejahtera pada hal-hal yang rapuh, maka hati kita pun akan rapuh. Kita akan mudah kecewa, mudah marah, dan mudah merasa kekosongan. Sebaliknya, ketika kita mulai menyadari bahwa sumber sejati dari damai dan sejahtera ada di dalam hati yang terhubung dengan Tuhan, maka hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi dikuasai rasa takut kehilangan, tidak lagi gelisah memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi, dan tidak lagi iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Damai dan sejahtera yang lahir dari hati seperti ini
tidak bisa dicuri siapapun. Ia menetap, ia bertahan, dan ia memberi energi positif bagi hidup kita sehari-hari. Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa sesuatu yang sederhana seperti damai dan sejahtera justru sulit ditemukan? Jawabannya mungkin karena kita terlalu sibuk mengejarnya di luar, padahal ia sudah ada di dalam. Kita terlalu sibuk mencari kepastian dalam hal-hal yang fana, padahal ketenangan hanya bisa lahir dari yang kekal. Dan kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, padahal kunci kesejahteraan adalah mensyukuri diri kita sendiri. Damai dan sejahtera bukan mimpi kosong. Keduanya nyata, bisa dirasakan, dan bisa hadir dalam hidup kita. Tetapi untuk benar-benar memahaminya, kita perlu membuka hati, melepas pandangan yang sempit, dan menyadari makna hidup dari sisi yang lebih dalam. Apakah Anda siap menemukan rahasia dari kedamaian yang sejati? Mari kita lanjutkan perjalanan ini, karena apa yang akan kita bahas berikutnya mungkin bisa mengubah cara Anda melihat hidup selamanya. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar di Hati Nusantara agar perjalanan spiritual ini bisa terus kita jalani bersama. Ada orang-orang yang telah mencapai rasa damai dan sejahtera sejati. Hidup mereka seakan berjalan lebih mudah, bukan karena bebas dari masalah, tetapi karena hati sudah berada dalam kedamaian. Dari hati tenang lahir kemampuan melihat makna di balik setiap kejadian. Dari jiwa sejahtera muncul keyakinan bahwa hidup ini cukup. Maka tidak heran mereka selalu dikelilingi hal-hal positif. Mereka seolah memiliki keberuntungan yang menyertai. Jalan hidup terbuka, kesempatan mendekat, dan orang-orang memberi dukungan. Semua itu bukan kebetulan. Hati yang damai memancarkan energi yang membuat hidup mengalir lebih baik. Ketenangan batin bekerja seperti magnet, menarik kebaikan dari segala arah. Banyak orang menyebut mereka beruntung, padahal itu buah dari damai dan sejahtera dalam diri. Mereka tidak hidup dengan ketakutan akan kekurangan. Mereka percaya setiap kebutuhan akan ada jalan. Mereka pun tidak iri pada keberhasilan orang lain, karena yakin setiap orang punya jalannya. Dengan sikap itu pintu kebaikan terbuka. Energi negatif seperti cemas, iri, dan dendam tidak lagi menguasai mereka. Yang tersisa hanyalah rasa syukur, rasa cukup, dan keyakinan. Dari ruang batin itu hal-hal baik mudah hadir. Jika kita berjumpa dengan orang yang telah menemukan damai dan sejahtera, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan mereka menenangkan, ucapan sederhana penuh makna, dan kehadiran mereka membuat orang lain merasa aman. Mereka menjaga ketenangan untuk dirinya, sekaligus menularkan energi positif. Maka, dimanapun mereka berada, suasana menjadi harmonis. Hidup mereka dapat disebut kehidupan yang sebenarnya. Mereka tidak lagi terjebak dalam pencarian tanpa akhir atau menaruh kebahagiaan pada hal-hal rapuh. Sebaliknya, mereka menjalani hidup dengan hati penuh syukur, pikiran jernih, dan jiwa tenang. Dari situlah lahir keberuntungan, rezeki lancar, pertemanan baik, dan kejadian positif. Mereka tidak mengejar semua itu, tetapi semuanya hadir karena selaras dengan damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera bukan hanya membawa ketenangan batin, tetapi juga membuka pintu menuju kehidupan yang lebih lapang dan bermakna. Dari hati damai dan jiwa sejahtera, lahir kehidupan penuh keberuntungan serta energi positif yang terus mengalir. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri,
Apakah benar kita sudah hidup dalam damai? Ataukah kita hanya terlihat tenang di permukaan, sementara di dalam hati penuh keresahan? Banyak orang mengaku bahagia, tetapi diam-diam bergantung pada hal-hal rapuh. Mereka berkata dirinya sejahtera, padahal batinnya masih berlari, mengejar sesuatu yang tidak pernah cukup. Pertanyaan ini mungkin terasa berat, tetapi justru disinilah awal kesadaran muncul. Benarkah kita sungguh-sungguh damai, atau hanya menutupi kekosongan? Coba kita perhatikan. Berapa kali kita merasa hidup tidak adil? Berapa sering kita menyimpan marah, iri, atau kecewa? Dan berapa banyak energi kita habiskan hanya untuk membandingkan diri dengan orang lain? Jika hal-hal itu masih menjadi makanan sehari-hari, apakah mungkin kita sudah menemukan damai dan sejahtera? Atau jangan-jangan kita sendirilah yang menutup pintu keberuntungan dengan pikiran dan sikap yang terus gelisah? Tanpa damai, hidup akan selalu terasa sempit. Setiap masalah tampak lebih besar dari kenyataannya. Setiap kesalahan orang lain menjadi beban yang kita simpan. Bahkan kebahagiaan sederhana pun tidak bisa dirasakan karena hati tidak pernah tenang. Seakan ada lubang dalam jiwa yang tidak pernah terisi, meski kita berusaha menutupinya dengan harta, kedudukan, atau pengakuan dari orang lain. Tapi bukankah semua itu cepat sekali hilang? Bukankah dunia luar tidak pernah benar-benar memberi rasa cukup? Sekarang bayangkan jika kita terus hidup seperti itu. Kita bangun setiap hari dengan pikiran yang penuh beban. Kita berhubungan dengan orang lain tanpa ketulusan, karena selalu takut kalah atau merasa kurang. Kita bekerja keras, tetapi hasilnya tidak pernah membuat hati puas. Lalu waktu berjalan, usia bertambah, dan kita mendapati diri menua tanpa pernah benar-benar merasakan ketenangan. Apakah itu kehidupan yang kita inginkan? Atau justru itu mimpi buruk yang selama ini diam-diam kita jalani? Lihatlah sekeliling kita. Ada orang yang sederhana hidupnya, tetapi wajahnya tenang. Ada orang yang tidak punya banyak, tetapi setiap perkataannya membuat orang lain merasa nyaman. Apakah kita tidak heran mengapa mereka tampak lebih ringan melangkah? Mengapa mereka terlihat beruntung, padahal secara duniawi mungkin tidak lebih kaya dari kita? Disitulah letak perbedaannya. Mereka memilih hidup dalam damai, sementara kita masih sibuk mengejar hal-hal yang tidak memberi ketenangan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau terus bertahan dalam pola lama, atau berani jujur mengakui bahwa kita belum menemukan kedamaian sejati? Banyak orang menolak untuk melihat ke dalam dirinya karena takut dengan apa yang akan ditemui. Mereka lebih suka menutup mata, berpura-pura semua baik-baik saja, sambil berharap keberuntungan datang dengan sendirinya. Tapi apakah mungkin keberuntungan sejati muncul dari hati yang penuh keresahan? Apakah energi positif bisa mengalir dari jiwa yang masih terikat oleh iri, marah, dan ketakutan? Ingatlah, damai dan sejahtera bukan sekadar kata indah. Ia adalah kekuatan yang menentukan arah hidup kita. Tanpa itu, kita akan mudah jatuh ke dalam lingkaran kecemasan. Dengan itu, hidup yang biasa-biasa saja bisa terasa berharga. Maka sekarang, tanyakan pada diri, sudahkah kita membuka ruang dalam hati untuk kedamaian? Atau kita masih mengizinkan pikiran negatif berkuasa, membuat kita jauh dari kehidupan yang sebenarnya? Jangan tunggu sampai kehilangan segalanya, baru menyadari arti damai. Jangan biarkan waktu habis hanya untuk mengejar hal-hal yang akhirnya tidak memberi arti. Karena pada akhirnya, yang paling kita rindukan bukanlah harta, bukanlah pujian, melainkan hati yang tenang
dan jiwa yang merasa cukup. Pertanyaannya, beranikah kita mulai melangkah menuju itu, atau kita akan terus menunda sampai terlambat? Bagian ini bukan jawaban, melainkan undangan untuk bertanya lebih dalam. Hidup seperti apa yang sebenarnya kita inginkan? Dan apa yang siap kita lepaskan agar damai itu bisa hadir? Hanya mereka yang berani jujur pada dirinya yang akan menemukan pintu menuju sejahtera sejati. Apakah kita salah satunya? Atau kita masih memilih hidup dalam topeng, menunggu keberuntungan datang tanpa pernah membangun kedamaian di dalam diri? Kedamaian dan kebahagiaan sejati dimulai dari dalam diri sendiri. Sebelum kita dapat merasakan ketenangan, kita perlu menyadari keadaan hati dan pikiran kita. Seringkali kita mencari bahagia dari luar, dari hal-hal yang bersifat sementara, atau dari pengakuan orang lain. Namun damai yang bertahan lama muncul ketika kita mampu mengamati diri sendiri dengan jujur, mengenali perasaan, dan menerima apa adanya tanpa menolak atau menilai. Kesadaran ini membuka ruang dalam diri untuk ketenangan yang stabil. Selanjutnya, keterhubungan antara pikiran, hati, dan tindakan menjadi penting. Ketika hati kita tenang, cara kita melihat dan merespon situasi berubah. Tindakan kita menjadi lebih selaras dengan perasaan dan keyakinan yang mendasar. Tidak ada kontradiksi antara apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan. Dari keselarasan ini, energi positif terbentuk dan dapat memengaruhi lingkungan sekitar kita. Orang lain merasakan ketenangan yang kita pancarkan, bahkan tanpa kata-kata. Memahami diri sendiri juga berarti mengenali pola-pola yang menimbulkan keresahan atau ketidakpuasan. Dengan kesadaran, kita dapat mengurangi pikiran yang berulang tentang ketakutan, iri, atau ketidakcukupan. Mengurangi pola tersebut tidak berarti menolak realitas, tetapi menempatkan diri pada posisi pengamat yang mampu memilih reaksi dengan lebih bijak. Pilihan ini membawa rasa cukup dan damai yang lebih nyata, karena tidak bergantung pada keadaan di luar. Keterhubungan dalam diri juga membawa kesadaran bahwa kebahagiaan bukanlah pengalaman individu semata. Saat kita tenang dan sejahtera, interaksi dengan orang lain menjadi lebih tulus dan terbuka. Keputusan, perkataan, dan tindakan yang lahir dari ketenangan batin dapat memengaruhi suasana di sekeliling. Lingkaran kecil ini bisa membesar, menciptakan interaksi yang harmonis, dan memperkuat rasa percaya antara individu dalam hubungan sosial. Yang penting diingat, keterhubungan ini bukan tentang mengendalikan orang lain, melainkan menyelaraskan diri sendiri agar energi damai dan bahagia muncul secara alami. Semakin kita mampu menjaga keseimbangan batin, semakin mudah energi ini dirasakan oleh orang lain. Hal sederhana seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, hadir sepenuhnya dalam interaksi, atau bersikap sabar, menjadi wujud nyata dari ketenangan dalam diri. Refleksi diri menjadi kunci. Dengan menanyakan pada diri sendiri secara jujur, kita dapat mengetahui area mana dalam hati yang masih terguncang atau gelisah. Kesadaran itu memungkinkan kita menyesuaikan sikap dan membangun ruang batin yang stabil. Dari ruang batin ini, rasa damai dan bahagia dapat muncul, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang berinteraksi dengan kita. Pada akhirnya, keterhubungan dalam diri membentuk dasar bagi kualitas hidup yang lebih baik. Tidak ada jalan pintas atau trik instan. Semua berawal dari kesadaran, pengamatan, dan konsistensi dalam menjalankan hidup dengan hati yang tenang. Dampak dari keterhubungan ini terlihat jelas ketika orang di sekitar kita
merasakan ketenangan dan kenyamanan, dan kita menyadari bahwa rasa damai yang lahir dari diri sendiri dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi banyak orang. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya damai dan sejahtera bagi diri kita sendiri? Banyak orang mengaku bahagia, tetapi jika ditelusuri lebih dalam, kebahagiaan itu hanya permukaan, sementara hati masih penuh kecemasan, ketakutan, atau rasa kurang. Bagian terdalam dari diri kita sering terabaikan, dan disinilah pentingnya kesadaran. Damai sejati tidak muncul dari dunia luar, melainkan dari pemahaman jujur terhadap diri sendiri. Tanyakan pada diri, apakah kita membiarkan pikiran negatif menguasai hari-hari kita? Apakah kita sering menilai diri atau orang lain sampai lupa memberi ruang untuk ketenangan batin? Banyak orang terus-menerus mengejar hal-hal bersifat sementara, berharap kebahagiaan datang dari pencapaian, pujian, atau harta. Namun, jika hati tidak selaras, semua itu tidak cukup. Bahkan keberhasilan pun terasa hampa tanpa ketenangan yang tumbuh dari dalam. Damai dan sejahtera bukan tentang bebas dari masalah atau kesulitan. Mereka muncul ketika kita mampu menyikapi setiap situasi dengan kesadaran penuh. Ketika hati menerima keadaan, pikiran mampu menilai dengan jernih, dan tindakan lahir dari keselarasan batin. Proses ini menuntut keberanian, karena seringkali kita dihadapkan pada kenyataan menantang, tetapi disitulah pertumbuhan dimulai. Pertanyaan provokatif untuk kita semua. Apakah kita berani jujur pada diri sendiri? Apakah kita mau melihat pola-pola lama yang terus membawa keresahan atau tetap memilih mengabaikannya? Hanya dengan keberanian ini, kita bisa membuka ruang bagi kedamaian nyata. Kedamaian itu bukan hiasan, tetapi fondasi bagi hidup yang penuh makna dan berpengaruh pada orang lain. Ketika kita benar-benar menyadari dan merasakan damai, hal itu tidak berhenti pada diri sendiri. Energi ini menular, memengaruhi keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Setiap tindakan yang lahir dari hati tenang dapat menumbuhkan suasana harmonis. Bahkan kata-kata sederhana atau kehadiran kita bisa memberi ketenangan bagi orang lain. Dengan demikian, damai dan sejahtera menjadi kekuatan nyata, bukan sekadar konsep. Sekarang, renungkan, apakah kita siap menghadapi diri sendiri untuk menemukan makna damai sejati? Apakah bersedia melepaskan hal-hal yang menutupi ketenangan batin? Jika ya, perjalanan ini membuka pemahaman baru, bukan hanya tentang hidup kita, tetapi juga bagaimana kita bisa menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Untuk menemukan lebih banyak makna dan cara menyelaraskan hati dengan kehidupan, kunjungi Hati Nusantara dan temukan inspirasi untuk hidup damai dan sejahtera yang sebenarnya. Terima kasih telah membersamai kami dalam perjalanan batin yang penuh makna. Semoga setiap kata yang terucap menjadi cahaya yang menuntun kesadaranmu, menyentuh hatimu, dan menguatkan jiwamu. Jangan pernah lelah untuk terus menyalakan cinta, untuk terus menebar kebaikan, dan menjadi sumber damai bagi dirimu dan bagi semesta. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya dalam ruang-ruang kesadaran yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih terang. Salam damai, salam kasih, salam semesta. Dari kami, Hati Nusantara Channel.